Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala bil Qur'anil 'azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadidan yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Ilahi Rabbi atas karunia dan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Satu kenikmatan yang luar biasa, yaitu nikmatnya iman yang mendorong kita hadir untuk menunaikan Jumat hari ini. Dengan dasar iman, semangat iman, kita beribadah menunaikan dalam rangka untuk membenahi diri agar iman terus membara. Agar iman yang kita tanamkan melalui Jumatan ini akan bertambah, terus bertambah untuk menuju hidup ke arah takwa. Nah, disinilah para jamaah yang dimuliakan Allah, dengan iman kita akan merasa nyaman. Dengan iman masyarakat akan jadi tentram. Dengan iman negara akan jadi aman. Jadi segala sesuatu yang berkaitan dengan sikap, perilaku, karakter manusia, suatu masyarakat, suatu bangsa, ketika iman lepas dari dadanya, ketika agama dijauhkan dari kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, maka akan rusaklah semuanya karena iman ditinggalkan. Karena agama tidak dipakai untuk standar bagaimana melakukan satu perbuatan, peraturan dan lain sebagainya, sehingga ada kontrol, takut dosa ketika melanggar aturan yang dibuatnya. Jemaah yang dimuliakan Allah, karena ketiadaan iman, masyarakat akan ada ketimpangan, bahkan sampai satu kerusakan yang totalitas. Rasulullah menyatakan dalam sabdanya, ada 5 persoalan kehidupan satu bangsa, satu masyarakat dalam keadaan rusak. Yang pertama adalah tidak stabilnya masyarakat antara miskin dan kaya, ketimpangan sosial, sehingga yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin terjepit, sehingga jurang antar keduanya semakin kemudian tidak bisa diwujudkan bagaimana kehidupan bersama, ruhama'u bainahum, kasih sayang, tolong menolong, kebersamaan, sehingga tidak ada yang merasa kelaparan atau tidak ada yang merasa tidak bisa melanjutkan sekolah karena satu sama lain saling membantu membiayainya. Nggak mesti harus negara, kalau orang kaya mengerti. Jamaah yang dimuliakan Allah, akibat daripada ketimpangan sosial seperti ini, maka yang muncul adalah pemimpin yang dipimpin oleh orang-orang kaya yang punya duit, tak punya kompetensi, ilmu pengetahuan, kecerdasan. Pemimpin itu alias ngeblank, nggak punya kemampuan apa-apa. Inilah akibatnya.
Karena setiap memilih pemimpin, siapa yang punya duit, dia yang akan menang. Dia yang akan mengatur segalanya, mengatur panitia, mengatur semuanya, tim suksesnya, sehingga suara bisa dibeli oleh orang yang punya duit. Atau orang yang dijadikan boneka, yang kemudian oleh orang-orang yang punya duit, oleh oligarki dijadikan pemimpin. Tapi kalau sudah jadi pemimpin harus nurut sama oligarki. Itu yang kedua. Setelah yang kedua pemimpin itu bodoh, ya, pemimpin tidak punya kemampuan, maka apa yang dikerjakan oleh pemimpin yang tidak punya bagaimana mengatasi persoalan-persoalan kehidupan bangsa dan masyarakat, untuk bagaimana mensejahterakan, mencerdaskan dan melindungi bangsa yang ada di dalam aturan yang telah ditetapkan oleh konstitusi Undang-Undang Dasar 45 pas bagian yang keempat alinea pembukaan. Apa? Mereka akan berusaha bagaimana caranya mendapatkan anggaran yang sebanyak-banyaknya untuk pembangunan, sehingga menekan rakyatnya untuk diberi beban berbagai macam pajak. Seorang dapat warisan 1 miliar, kemudian dia berikan, ketika saat dapat warisan dia kena pajak sekian persen. Dulu 10%, konon katanya sekarang 12% PPN-nya. Setelah diberikan, mendapatkan warisan 1 miliar, dapat kena pajak, kemudian dibelikan rumah 400 juta, kena pajak juga jual beli rumah. Setelah itu belikan mobil seharga 200 juta, kena pajak juga. Setelah itu berikan TV, peralatan rumah tangga, kulkas dan sebagainya, kena pajak juga. Luar biasa. Pajaknya beruntun dari 1 miliar, akhirnya sampai, silakan dihitung berapa ketika uang 1 miliar itu dibelanjakan. Pertama sudah kena pajak 1 miliarnya, setelah dibelanjakan kena pajak, dibelanjakan lagi kena pajak. Luar biasa. Seharusnya rakyat jangan dibebani berbagai macam pajak yang memberatkan. Itulah pemimpin yang memperhatikan rakyatnya, mensejahterakan rakyatnya. Dan yang ketiga, dari yang keempat adalah ketika pemimpin itu ya sudah bingung dengan anggaran dan sebagainya, karena pemimpin itu satu sama lain tidak saling mendukung, ya, akibatnya muncul di sana sini ketidakadilan. Rakyat ingin keadilan, sulit untuk ditegakkan. Jadi Rasulullah menggambarkan demikian. 5 persoalan yang membuat rusak suatu bangsa, suatu negara. Salah satunya tidak ditegakkannya keadilan. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina bil qisti syuhada'a lillahi walau ala anfusikum awil walidaini wal aqrabin. Iyyakun ghaniyan aw faqiran fallahu awla bihima. Wala tatabi'ul hawa an ta'dilu wa in talbu aw tu'ridu fa innallaha kana bima ta'maluna khabira. Hai orang yang beriman, jadilah kita penegak keadilan, walaupun untuk diri sendiri. Ketika kita salah, akui kesalahannya, jangan tutupi kesalahannya dengan berbagai kebohongan dan dusta-dusta agar kesalahannya itu tidak nampak di permukaan. Inilah orang yang beriman. Aku ngaku kalau memang salah, minta maaf. Atau keluargamu, bapakmu, ibumu, atau kerabatmu semuanya, baik kaya atau miskin, kalau salah akui kesalahannya. Itulah untuk menegakkan dan mewujudkan nilai keadilan, sehingga tidak ada orang yang merasa diri bersalah tapi melenggang terus, tak pernah ada wujud keadilan dalam kenyataan. Masyarakat ingin tahu sejauh mana penegakan hukum karena suatu kasus yang tak pernah kunjung selesai. Jemaah Jumat yang dimuliakan Allah. Nah, yang terakhir, yang kelima, ya, Rasulullah mensinyalir, ya, dalam kerusakan yang terjadi dalam suatu masyarakat, suatu bangsa, tidak ada yang berani menyatakan amar ma'ruf nahi munkar. Tidak ada yang berani menyampaikan kebenaran ketika suatu kehidupan masyarakat, suatu bangsa, baik aparatnya atau rakyatnya banyak melakukan kesalahan, melakukan pendosaan, melakukan perbuatan fasik. Tidak ada yang berani menyampaikan. Diam semua.
kalaupun ada beberapa orang saja yang menyampaikannya, yang lainnya diam mencari selamat, ya. Atau mencari, kalau banyak ngomong nanti bantuannya untuk yayasannya, untuk kegiatannya apanya nanti dicabut akibat ya menyampaikan kebenaran. Nah disinilah ya, ketika amar ma'ruf nahi munkar harus ditegakkan, tidak ada. Inilah yang akan membuat bertambah kerusakannya. Nah oleh karena itu, kalau sudah sedemikian rupa kerusakan demi kerusakan baik rakyatnya juga yang akibat kebodohannya, ya sehingga memilih pemimpin yang bodoh, memilih pemimpin yang kurang kompetensi, memilih pemimpin yang kurang cerdas, memilih pemimpin yang rekam jejaknya kurang baik, memilih pemimpin ya yang tidak amanah. Akhirnya Allah berkehendak lain. Wa haqqal 'alaihal qaul. Apa ketika memang itu nggak bisa diselesaikan dengan persoalan urusan manusia yang semakin dosa, Allah menyatakan dalam firman-Nya surat ke-17 ayat 16. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idza aradna an nukhliqal qaryah wa idza aradna an nukhliqal qaryah amarnahum mutrafiha fa fasaqu fiha fa haqqo 'alaihal qaulu fadammarnaha tadmira. Allah ya tidak akan membinasakan suatu masyarakat, suatu bangsa, satu negara. Terlebih dahulu Allah perintahkan kepada para mereka yang bergaya hidup mewah, orang-orang kaya dan para aparatur negara yang bergaya hidup mewah, yang tidak mau merakyat, yang dengan rumah-rumah mewah, kendaraan mewah, sehingga ketemu rakyat dengan kendaraan mewah, nggak seperti pemimpin-pemimpin awal kemerdekaan, pakai sepeda pun jadi, rumah bahkan ngontrak. Itu pemimpin kita zaman awal kemerdekaan. Pemimpin sekarang glamor. Nah, orang-orang yang seperti itu diperintahkan sama Allah, hai, anda yang bergaya hidup mewah, taat dan patuhlah, laksanakanlah ajaran agama. Kalau anda sebagai seorang yang beragama. Tapi mereka fawasaku fiha, mereka durhaka, fasik kepada Allah. Wa haqqu 'alaihal qaul, maka hak Allah sekarang menyatakan apa yang berkata Allah. Ya, fadammarnaha tadmira, akan aku hancurkan sehancur-hancurnya. Banyak negeri yang dihancurkan seperti itu. Bagaimana? Maaf, negeri kita Indonesia. Kalau dulu Pak Prabowo menyatakan 2030 negara Indonesia bubar, berarti kan bubar kan hancur berantakan. Ya, nggak jelas mau berganti negara apa. Mudah-mudahan tidak terjadi. Dan Allah tidak akan menghancurkan sehancur-hancurnya kalau sadar kembali. Kita kan sudah punya Undang-Undang Dasar 45 dan Pancasila sebagai standar ya, membangun negara, tujuan negara, di mana pasal 29 ayat 1 negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa. Pancasila juga sila pertama demikian begitu. Kenapa? Kembali kepada Pancasila sila yang pertama, kembali kepada Undang-Undang Dasar 45 pasal 29 ayat 1. Taati ajaran Tuhan. Kalau para pemimpin yang ngaku muslim, laksanakan keislamannya, sehingga ketika dia menjadi pemimpin akan amanah, takut dosa. 1 rupiah saja kalau dikentit duit negara, diambil duit negara, dikorupsi duit negara, dia akan merasa berdosa. Ada rakyat yang kelaparan yang tidak bisa tidur karena perutnya belum diisi, tidak kenyang, nggak bisa tidur. Tanggung jawab negara. Ada mereka yang terlantar di emperan toko di kaki lima, tanggung jawab negara. Sekarang bagaimana? Nilai ketuhanannya, nilai kemanusiaannya, wujudkan dong. Ya, sebagai pemimpin ya, yang diamanati untuk membangun negeri ini yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Nah, ditambah kalau dipahami dengan nilai-nilai Islam, ajaran Islam dilaksanakan, bagaimana mensejahterakan rakyat, ya,
Ya pemimpinnya harus falyabudu rabb hadzal bait, pemimpinnya rajin beribadah. Jangan rajin beribadah, ajak rakyatnya beribadah, semuanya ajak beribadah, insya Allah. Ya, taat beribadah, tidak ada yang kelaparan. Kenapa? Yang rasa kaya akan bantu yang miskin. Yang miskin tak punya kerjaan dibantu orang yang kaya. Kasih modal untuk usaha, kasih pekerjaan di mana dia punya perusahaan. Terus bergulir seperti itu, sehingga kemiskinan, kemelaratan akan terus berkurang. Akibat sikap ketaatan kepada Allah, karena beribadah sebagai landasan untuk bagaimana hidup. Karena beribadah itu bukan sekedar di masjid saja, tapi amal sosial, kesolehan sosial, ngasih makan, ngasih bantuan, ngasih sumbangan, ngasih beasiswa untuk sekolah yang miskin, tetangganya dan sebagainya. Nggak nunggu beasiswa dari negara, dari tetangga juga bisa. Luar biasa Islam mengajarkan. Sehingga kalau rakyatnya diajak ibadah oleh para pemimpin dan pemimpin setiap saat masuk masjid untuk beribadah bersama rakyatnya, yang rakyatnya belum sholat diajak sholat, luar biasa. Keliling ke setiap masjid, maka akan rasa lapar hilang, rasa ju hilang, amanahu min khauf, akan ada aman, tidak ada rasa ketakutan, karena rakyatnya nggak lapar lagi, sudah cukup. Jadi nggak ada yang mencuri apa dan sebagainya, karena kalau mencuri punya orang kaya, takut nanti tidak dibantu disumbang lagi, malah dibela orang kaya itu oleh orang miskin. Karena apa? Orang kayanya banyak membantu orang miskin, sehingga orang miskin kompak untuk melindungi keluarga orang kaya tanpa disuruh, karena merasa hutang budi untuk saling tolong menolong. Tidak bisa menolong dengan yang lain, menolong dengan memberikan rasa aman untuk orang kaya yang ada di sekitarnya, banyak orang-orang miskin. Inilah konsep Islam yang luar biasa. Ya. Kalau ini tidak dilaksanakan, ya kehidupan sedemikian rupa. Siapa yang harusnya bisa untuk menertibkan ini? Dari mana? Harus dari pucuknya, dari seorang pemimpin. Ketika ketidakadilan dirasakan oleh suatu masyarakat, ya, minta keadilan ke sana tidak bisa beres. Datang ke pemimpin besar, Baginda Sulaiman. Ya Amirul Mukminin, Sang Mahadiraja, ini bayi saya. Dua orang ibu rebutan bayi. Kata yang satu, bukan, Baginda itu anak saya. Ya, mengaku saling, ya anaknya. Yang satu ngaku ibunya, yang satu ngaku ibunya. Nah, pemimpin besar ini mampu bagaimana mengatasi persoalan yang dihadapi rakyatnya. Ya, kalau mungkin kepada yang lain enggak akan bisa adanya keadilan, mentok sana sini, maka datang ke pemimpin yang lebih tinggi, Baginda Sulaiman. Gampang persoalannya. Ya, ketika menegakkan keadilan itu, ya buka persoalannya, mana yang salah, mana yang benar, mana bukti-buktinya dan sebagainya. Nabi Sulaiman nggak perlu bukti, tunjukkan buktinya di pengadilan, tidak. Ya, Nabi Sulaiman hanya ngomong, ya sudah, mak ibu-ibu berdua, sampean menginginkan bayi, ya, sampean pengen dua-duanya pengen, ya. Pengawal, ambil pedang, saya akan belah bayi ini dua. Silakan, sampean separuh, ini separuh. Adil kan? Spontan. Yang satu, oh betul adil, Baginda, betul adil. Saya setuju dengan dibelah dua bayinya. Yang satu nangis-nangis, jangan Tuanku Raja, jangan. Itu anak saya, kalau dibelah dua ya mati. Udahlah, saya ikhlas. Saya kasihkan aja sama ibu itu, suruh mengurusnya untuk membesarkannya. Biar gak apa-apa, yang penting anak saya masih hidup. Nabi Sulaiman tahu, wah ini ibu yang sebenarnya. Kamu pembohong ya. Kamu pembohong. Nah, ketahuan bohongnya. Ketahuan pembohongnya ketika diadili oleh orang-orang yang bisa maha adil. Tapi kalau sang pemimpin nggak bisa berbuat apa-apa, tidak bisa menegakkan keadilan, akhirnya rakyat juga bingung mana yang benar, mana yang salah. Rakyat juga jadi gelisah dan timbul kegaduhan di mana-mana. Ya sampai para intelektual pada turun, para profesor turun, nggak pernah selesai.
harusnya sang pemimpin tunggal ambil alih karena punya hak prerogatif, punya hak ya abolisi amnesti, ya bebas bisa menentukan karena sudah diberi wewenang oleh undang-undang. Silakan mau amnesti, mau abolisi, mau gerasi, itu hak pemimpin. Nah disinilah kualitas pemimpin harus betul-betul dilandasi dengan kecerdasan, dilandasi dengan kemampuan berpikir cerdas, kemampuan berpikir juga amanah, juga keterampilan rekam jejak, sehingga bisa mewujudkan masyarakat yang aman, tentram dan nyaman. Kalau ada kerusakan di sana sini cepat ditangani sehingga cepat, mudah dan selesai. Rakyat menjadi tentram. Mudah-mudahan pemimpin kita ke depan berpikir cerdas dan memikirkan kembali bagaimana cara mengatasi negara ini supaya lebih baik lagi. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim.